Halo guys, ketemu lagi di Arena Kimia Edik. Oke, di konten-konten sebelumnya aku kan udah ngejanjiin kalau misalnya kita bakalan ngebahas semua soal kimia. Nah, kali ini aku bakalan bahas kumpulan soal kimia. Jadi dari kelas 1 SMA sampai kelas 3 bakalan ada nih di sini. Makanya stay tune terus ya buat kalian yang pecinta kimia. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Itu di sini aku tampilin nih, ini soal yang pertama. Nomor atom S dan F masing-masing adalah 16 dan 9. Kedua unsur tersebut dapat membentuk molekul SF4. Bentuk molekul dan kepolaran senyawa SF4 itu adalah, jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu nih elektron valensi itu berapa, elektron valensi dari S maksudnya ya guys. Ini kita tulis dulu ya soal pertama. Jadi misalnya elektron valensi S ini, bukan misalnya, jadi elektron valensi S ini adalah 6. Nah, konfigurasinya berapa atau penyebarannya seperti apa nih? S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, ini adalah penjabarannya. Ini gerakin. Oke, ini ya guys. Oke, terlihat jelas kan? Terus F-nya ya sekarang. F-nya ini 7. Untuk konfigurasinya ini aku simpan di dalam ini ya. S2, 2S2, 2P5. Nah, maka SF4 nya itu totalnya jadi 6 plus dikali 7 kali 4 sama dengan 6 plus 2, 8 sama dengan 3, 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah PEI. Nah, total elektron valensinya kita singkat menjadi EV dibagi 8 sama dengan 34 per 8. Nah, 8 dikecil amat ya. 8 ya guys, ini 3, ini 4. Oke, nah sama dengan 4. Terus di sini ada sisanya 2. Ini sisa. Terus kita cari jumlah PEB-nya. Kita cari jumlah PEB-nya. Di sini sisa elektron valensinya tadi kan 2. Jadi ini bagi 2 sama dengan 2 per 2. Maka hasilnya 1 PEB. Ini hasilnya. Jadi aku jelasin dulu. Nah, jadi strukturnya itu adalah AX4E. Ini strukturnya ya. Dan jadi dibentuk dengan jungkat jangkit dan bersifat polar karena terdapat PEB yang menyebabkan tarikan elektron menjadi tidak merata atau simetris. Makanya strukturnya jadi kayak jungkat-jungkit gitu kan, nggak simetris ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Oke, kita ke soal nomor 2. Persentase massa atom karbon AR sama dengan 2 dalam suatu senyawa organik adalah 80% jika tetapan Avogadro sama dengan 6,0 dikali 1023. Jumlah atom C yang terdapat dalam 9G senyawa tersebut adalah, kalian udah pernah ketemu soal kayak gini belum sih sebelumnya? Kalau misalnya udah, pasti kalian gak akan kaget ya. Ini tuh soalnya aja yang
ini tuh soalnya aja yang bikin rumit, tapi sebenarnya isinya itu simpel. Oke, kita tulis dulu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Biar kalian pusing kita bikin ya. Nah, jadi C ini adalah senyawa dalam organik, maka dia itu 80%. Tadi kan senyawa organiknya 80% ya, dikali 9 gram sama dengan 7,2 gram. Lalu jumlah dari C ini tadi kan 7,2 gram dibagi 12 gram per mol sama dengan 0,6 mol. Terus ada jumlah partikel, kita singkat aja JP ya. Ini kan jumlah partikel. Nah, tadi kan 0,6 mol dikali 6, 10, 2, 3 sama dengan 3,6 dikali 10, 2, 3. Udah. Jadi hasil akhirnya adalah ini. Ini hasil akhirnya. Oke, sahabat Arena Kimia, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini udah ada soalnya. Logam nikel Mr sama dengan 59 bereaksi dengan gas karbon monoksida Mr sama dengan 8 pada suhu 130 derajat Celcius. Menurut reaksi berikut, Ni plus 4CO akan menjadi NiCO4 G. Jika 252 gram gas CO direaksikan dengan 118 gram logam Ni, maka massa gas tetrakarbonil nikel Mr sama dengan 171 yang dihasilkannya adalah. Oke, sekarang kita akan bahas dulu satu-satu. Ini masih tergolong soal yang udah. Oke, nih. Jadi N1S kita jabarkan dulu reaksinya. Plus 4CO gram menjadi NiCO4 gram. Jelaskan ya. Nah, kita hitung dulu jumlah C-nya. Ini menjadi 7,2 gram sama dengan 12 gram per mol. Jadi 0,6 mol. Lalu jumlah partikelnya aku singkat jadi JP. Maka tadi kan 0,6 mol. Ini dimasukin ke sini. Terus ini akan dikali dengan 6,1023, maka akan menjadi 3,6 dikali 1023. Maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, tapi nggak cukup sampai di sini. Ini akan ada reaksi awal, bereaksi sampai akhir. Aku bakalan jabarin di sini. Untuk reaksinya, di sini Ni plus 4CO akan menjadi NiCO4. Nah, maka awalnya akan seperti ini. Awal reaksinya akan menjadi 2 mol menjadi 9 mol min. Lalu untuk bereaksinya ini akan menjadi min 2 mol menjadi min 4/1 dikali 2 mol, maka akan menjadi plus 2 mol. Kan guys. Terus sekarang kita akan ke akhir reaksinya. Min
1 mol sama dengan menjadi 2 mol. Ingat, kalau di depannya kalau di awalnya dia bereaksi minus, kemungkinan paling besar di akhirnya dia akan menjadi plus. Jadi masanya NiCO4 sama dengan 2 mol dikali 171 gram per mol, maka akan menjadi 342 gram. Sini hasil akhirnya menjadi 342 gram. Mudah kan? Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Di sini udah ada soalnya. Reaksi antara gas metana dan gas klor berlangsung sempurna menurut reaksi berikut. 2CH4 plus 3ClCl2 menjadi 2CHCl3 plus 3H2. Jika volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah 300 ml, maka volume total gas hasil reaksinya adalah, ini soalnya aja yang rumit menurut aku, tapi penjabarannya dia pasti akan simpel karena ini masih soal gas-gas sederhana dalam kimia. Kita langsung kerjakan soal nomor 4 ini. Jadi pada reaksi gas-gas volume ini sebenarnya dia sebanding koefisiennya atau jumlah zat-zat yang terdapat dalam keadaan setara secara stokiometri. Nah, kita akan hitung terlebih dahulu dari koefisien H2. Aku singkat koefisien di sini menjadi Kf H2. H2 ini sama dengan 3 ya. Terus volumenya itu adalah 300 ml. Maka koefisien totalnya, ini aku singkat ya, itu 5. Jadi volume totalnya itu 5 dikali 300 ml dibagi 3 ini ya, dari H2, maka hasilnya akan menjadi 500 ml. Udah selesai. Jadi ini tuh soalnya aja yang rumit, kalau penjabarannya udah simpel. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, berikut ini adalah data potensial reduksi standar EO untuk beberapa kation. Di sini ada 4 kation, ada CO2 plus 2E. Kalian baca dulu aja. Terus sel volta yang memiliki potensial sel paling besarnya adalah, jadi ini yang ditanyakannya adalah sel volta yang memiliki potensial sel terbesar. Jadi kita harus mengurutkan dulu nih, kita harus menyebarkan dulu si sel-selnya. Oke, kita ke soal nomor 5. Kita jabarkan dulu satu persatu. Cu2 plus Pb2 plus menjadi Pb, maka E atau sel voltanya itu akan menjadi minus 0,34 dikurangi 0,13, maka V nya atau voltnya itu minus 0,47 volt. Ini baru pertama. Terus sekarang ada CO2 plus akan menjadi Cr3 plus, maka akan menjadi Cr, maka sel voltanya akan menjadi plus ya, plus 0,28 dikurangi 0,74, maka akan menjadi minus 0,46. Lalu ada Cr3 akan menjadi Cu2 plus
maka akan menjadi self voltanya plus juga plus 0,76 plus 0,34 I, maka akan jadi plus 1,10 volt. Sekarang ada CU2 plus CR3 plus CR, maka self voltanya itu akan menjadi minus 0,34 plus 0,76 volt, maka plus 0,42 volt. Lalu sekarang ada yang terakhir PB2 plus CR3 plus CR, maka SL nya akan menjadi plus 0,13 minus 0,76, maka V nya 0,63 volt. Nah, ini sudah beraturan ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terbesar itu ada di kation PB plus PB2 plus. Nah, sekarang kita lanjut bahas soal nomor 6. Reaksi berikut 4pH3 menjadi P4 plus 6H2 mengikuti persamaan laju minus D pH3 dt sama dengan K pH3 pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter terbentuk 0,0048 mol gas H2 per detik ketika pH3 sama dengan 0,1 m. Tetapan laju K reaksi tersebut adalah Kelvin ya, berarti nanti ada yang diubah dulu kalau yang ditanyakannya Kelvin. Kita lanjut ya ke sini. Kita lanjut bahas soal nomor 6. Ini lumayan juga sih soal nomor 6 ini. Oke, nih aku bakalan lanjut ke sini ya, biar cukup space-nya. Kita bahas nomor 6. Jadi persamaan laju ini dulu nih. Persamaan laju aku singkat jadi PL. PL-nya tadi minus D pH2 sama dt dibagi dt, jadi Kelvinnya K pH 3 pH 3, maka tanda pada ininya kita jabarkan di sini pada D nya dpH 3 dt ini menandakan laju pengurangan pH 3 nya, jadi penyebaran lebih lanjutnya menjadi hilang minusnya, jadi H2 dibagi dt, atau laju pembentukannya menjadi seperti ini, H2 sama dengan 0,0048 mol dibagi 2 liter dibagi detik, maka akan menjadi 0,0024 m per detik. Nah, ini belum beres, kita masih harus turunin dulu dari hasil hitungan ini. Jadi 1
per 4 D pH 3 sama dengan DT. DT ini detik sama dengan 1 per 6 D H2 DT. Oke, terus masih harus dijabarkan dulu. Jadi D pH 3 DT sama dengan 4 per 6 D H nya jadi 2 per DT. Nah, baru nih kita ke K pH 3, pH nya masih 3 sama dengan 4 per 6 D H 2 per DT. Terus kita turunkan K nya, jadi sini 4 per 6 D H 2 per DT dibagi pH 2, maka hasilnya 4 per 6 dikali 0,0024 M per detik dibagi 0,1 M, maka K nya 0,016 per detik menjadi 1,6 dikali 10 pangkat 2 dikali min 1. Sudah selesai. Ini adalah hasil akhirnya 1,6 dikali 10 pangkat 2 dikali pangkat minus 1. Oke, ini wah nomor 6 juga udah habisin banyak tempat nih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya, kita pilih dulu. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sini itu ntar aku cari dulu untuk soalnya. Nah, ini soal nomor 7. Gas NOBR terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 NOBR sama dengan 2 NOG plus BR2. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBR sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai 50%, maka gas NOBR terurai. Tetapan kesetimbangan Kp atau reaksi di atasnya adalah ini. Kalau gas NOBR lumayan menguras otak. Nanti juga akan aku jabarkan dari reaksi. Untuk reaksinya ini ada reaksi awal sama akhir kayak biasa. Nah, ini untuk reaksinya 2 NOBR. Aku tulis dulu reaksinya 2 NOG plus BR2. Oke. Maka awalnya akan menjadi 80 torr. Ininya minus dulu. Nah, ini masih reaksi awalannya guys, jadi belum sampai ke akhir ya.
ini kan 8 tor, sedangkan ini reaksinya belum ada. Kita harus sampai menemukan kesetimbangan dari sini, dua ini. Berarti sekarang reaksi dia akan menjadi minus 40 tor. Di sininya reaksi 2NO nya dia akan menjadi plus 40 tor, jadi terbagi. Di sininya plus 20 tor. Maka kesetimbangannya, nah di sini kita baru bisa menemukan kesetimbangannya. Aku singkat menjadi KST ya. Kesetimbangannya menjadi 40 tor, 40 tor, 20 tor. Ini adalah hasilnya. Nah, jadi tinggal kita jabarkan KP-nya. KP sama dengan PNO pangkat 2 PBR pangkat 2, maka akan kita bagi menjadi PNOBR pangkat 2, maka akan jadi 40 pangkat 2 dikali 20 dibagi 40 pangkat 2, maka KP nya akan menjadi 20. Ini adalah hasil akhirnya. Lumayan kan? Jadi menurut aku daripada susah menjabarkan ininya, itu kalian harus benar-benar paham dan teliti dari menjabarkan reaksi awal, bereaksi, dan kesetimbangannya. Karena kalau enggak, kalian bisa salah nih menghitung KP-nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 Mr sama dengan 208 ke dalam 2 kg air barium. Maka klorida terdisosiasi sempurna dalam air larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air pada tekanan yang sama. Delta Tb larutan B sama dengan 2 delta Tb larutan A. Massa molekul relatif zat organik tersebut adalah kalau dilihat dari soalnya, ini udah masuk ke soal yang lumayan menyulitkan maksudnya. Tapi kita akan jabarkan satu-satu ya, jadi tenang aja, kalian pasti akan paham. Oke, tadi kan larutan BaCl2. Nah, larutan elektrolit ini dengan jumlah ionnya itu sebanyak 3. Jadi terlalu sempurna kalau dia ini belum aku tulis. Kalau misalnya dia ini sama dengan 1, maka delta Tb nya M dikali Kb 1 plus M min 1 itu lambda ya guys. Aku paling gak bisa nih nulis lambda. Oke, kita langsung aja ke larutan A. Kita ke larutan A dulu ya. Jadi delta Tb A sama dengan 4,16 gram dibagi 208 gram per mol, maka akan dibagi juga dengan 2 kg dikali Kb dikali 1 plus 3 minus 1. Oke, dikali 1. Maka hasilnya ini sedikit sekali. Hasilnya ini 0,01 dikali Kb kali 3.
maka ini akan menjadi 0,03 dikali KB. Nah, untuk 15 gram larutan B dalam 1 kilo air ini udah beres ya. Jadi kita langsung ke larutan B. Nah, di larutan B ini kita jabarkan dulu dengan M dikali KB dan delta TB dengan 2A delta TBA, maka M kali KB ini menjadi 2 dikali 0,03 dikali KB, maka hasilnya ini akan menjadi 0,06 dikali KB. Jadi M nya ini masih M KB ya, maka M nya menjadi 0,06 mol per kilogram. Ini adalah hasil belum kita harus mencari apapun itu masaknya dulu ya, aku lupa guys. Jadi dari 0,06 mol ini mengandung 15 gram zat organik, maka massa molar zat organiknya ini massa molarnya ini menjadi 15 gram kan tadi organiknya ya, dibagi 0,06 mol maka akan menjadi 250 gram per mol, maka MR zat organiknya adalah 250. Nah, ini baru hasil akhirnya. Oke, terus sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Kita tulis dulu ya, soal nomor 9 di sini soalnya. Detilamina C2H5 2NH merupakan basa lemah dengan KB sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 90 ml larutan detilamina 0,01 m dan 10 ml larutan HCl 0,09 m. Maka larutan yang dihasilkan ini memiliki pH yang ditanyakan ini adalah pH-nya. Kalau pH sih masih gampang-gampang rumit kalau soal pH. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih tadi itu jumlah C2H5 nya ini berapa. Jadi akan aku jabarkan dulu jumlah C2H5 2NH ini sama dengan 90 ml dikali 0,01 m sama dengan 0,9 mol, maka jumlah HCl nya ini akan menjadi 10 ml dikali 0,09 m sama dengan 0,1. Kita lanjut ya. Jadi tadi sampai HCl sama dengan 10 ml dikali 0,09 m sama dengan 0,9 mm mol. Nah, sekarang kita jabarkan dulu reaksi awal bereaksi sampai akhir. Jadi di sini reaksinya C2H5 sama dengan 2NH plus HCl sama dengan C2H5
2cl. Nah, lalu untuk awalnya reaksinya ini 0,9 mol, ininya masih minus, terus bereaksi menjadi minus 0,9 mol, minus juga di sini. Di sininya jadi plus 0,09 mol. Untuk akhir di sini menjadi minus, di sini menjadi 0,9 mol. Nah, sekarang kita jabarkan dulu. Mol ini diturunkan ya ke sini menjadi 100 ml dengan 0,0099 dikali 10 pangkat minus 3 ini, maka campuran tersebut akan membentuk garam terhidrolisis sebagian. Jadi pH nya 1/2 14 pKb dikurangi pKb dikurangi log garam maka akan menjadi 1/2 14 min log 9 dikali 10 pangkat min 4 jadi minus log 9 ya dikali 10 min 3 pangkat 10 pangkat min 3. Nah, terus jadi 1/2 14 nya menjadi plus, kan ini min ketemu, jadi plus log 9 min 4 min log 9 plus 3, jadi 1/2 14 dikurangi 4 plus 3 maka hasilnya 6,5. Nah, ini baru hasil akhirnya. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Di antara molekul-molekul di bawah ini yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 2 adalah ini molekulnya udah aku tulisin di sini ya, maksudnya nih 8O sama dengan elektron valensinya ini udah aku jabarin, 1S pangkat 2, 2S2 pangkat 2, 2P pangkat 4. Nah, ini tuh elektron valensinya akan menjadi 6, jadi harus kita jabarkan dulu. Ini aku kurung ya, elektron valensi EV-nya 6. Jadi kita gambarkan dulu aja. Sini, ini 0-nya, di sini 2, di sini 2 terpecah, di sini 2, di sini 2, plus di sini 0, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Terus kita jabarkan, kita buat dulu bulatannya. Jadi 2 sisi ini 2, sisi ini 2, sisi ini 2, sisi ini 2. Jadi penyebarannya 0 plus 0 dengan 0, 0. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 11. Aku tulis soalnya. Nah,
jenis ikatan dalam NH4Cl adalah, nah ini gampang guys, kita jabarkan lagi ya. Soal nomor 11 nih, kita ganti dulu halamannya. Oke, tapi sebelum ke soal nomor 11, aku pengen kalian bantu channel Arena Kimia ini dengan cara di subscribe Arena Kimia Edge. Oke, bantu subscribe, share, komen, dan like. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan nomor 11. Ini aku akan jabarkan dulu penggambarannya. Di sini ada H, di sini ada N, di sini ada H, di sini ada A, di sini ada Cl, di sini ada H. Nah, di sini, sini, di sini, 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 sini. Nah, X ini buat apa sih? Nih, aku jabarin. Di sini 1, terus di sininya ada 2, di sini ada 3, di sini ada 5, di sini ada 4. Udah segini hasilnya. Oke. Nah, sekarang kita ke soal nomor 12. Aku cari dulu soalnya. Soal nomor 12. Nah, senyawa berikut yang bersifat kopolar adalah AH2O, CH4, CO2, N2, BH3. Sekarang kita harus jabarkan polarnya. Jadi contoh senyawa yang memiliki bentuk molekul simetris dan bersifat non-polar itu ada CH4, ada BH3, ada BCl3, ada BF3, ada PCl5, dan CO2. Nah, gimana sih bentukannya? Aku jabarin di sini H, 0, H, ini akan ke sini, ini ke sini, terus ini ke sini, maka akan menjadi 1,84 B. Maka molekul H2O mempunyai momen dipol dan bersifat polar. Ini hasilnya. Kalau kalian mau menelaah dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, nih soal nomor 13. Ikatan kimia yang terdapat dalam senyawa H2SO4 adalah ikatan kimia yang ada dalam senyawa H2SO4. Jadi ikatannya ini sederhana kalau H2SO4 itu. Aku bakal jelasin dulu nih. Jadi ini tuh termasuk ke dalam penggambaran struktur logis molekul H2SO4 ini. Elektronnya berasal dari atom H. Atom H ini aku bakalan tanda dulu ya.
atom H nih. Nah, ini atom H. Elektron dari atom S ditemui dengan atom S juga sama, dan atom O ditandai dengan X ya, biar agak beda nih. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, H2SO4. Itu akan aku jabarkan gini, H O S O H O O. Nah, aku ubah ini ya, warna spidolnya biar kalian enak gitu memperhatikannya. Oke, nah ini itu aku kasihin bulletinnya dulu ya. Itu saling berhubungan guys. Ya, anggaplah gini ya. Jadi ini X di sini titik, terus ada titik, ada titik-titik di sini. Di sini X, maaf, X, terus di sini ada X, di sini titik. Oke, jadi dalam molekul H2SO4 ini terdapat 4 ikatan kovalen tunggal dan 2 ikatan kovalen koordinasi. Sudah selesai. Jadi kesimpulannya ada 4 ikatan kovalen tunggal dan ada 2 ikatan kovalen koordinasi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Ini untuk soalnya. Diketahui konfigurasi elektron Si Ne32 3s pangkat 2 3p pangkat 2 dan Fne 2s pangkat 2 2p pangkat 5 jika kedua unsur tersebut membentuk senyawa bentuk molekul. Yang terjadi sesuai aturan oktet adalah, nah bagi kalian yang belum tahu apa itu aturan oktet, lebih baik kalian perdalam dulu ya, searching dulu aja tentang apa itu peraturan oktet. Oke, jadi elektron valensi Si dan F ini kalau untuk Si itu ini aku jabarin dulu aja. Si ini jadi 3s 2 3p 2, maka elektron valensinya 4. Terus untuk F ini ini penyebarannya 2p 2p maka elektron valensinya 7. Nah, jadi unsur Si ini mempunyai 4 elektron terluar. Agar tercapai kaidah oktetnya, maka keempatnya ini harus berkaitan dengan F sehingga tidak terdapat elektron bebas. Nah, sedangkan di F ini hanya membutuhkan 1 elektron dari Si sehingga dibutuhkan 4 unsur F agar terbentuk senyawa SiF4. Nah, maka penjabarannya seperti ini. Atom pusat sama dengan SiPeB sama dengan 4 dan Pe nya ini Pe ini 0. Nah, ini tuh tipe molekulnya ini adalah AX4
maka bentuk molekulnya ini adalah tetrahedral. Nah, jadi bentuk molekul yang terjadi dari senyawa yang dibentuk Si dan F sesuai kaidah oktet ini adalah tetrahedral. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 15 nih. Ikatan yang terdapat dalam molekul air dan antar molekul air adalah. Nah, ini soalnya sederhana, tapi kali ini kan kita bahas air. Air ini cangkupannya luas, jadi pembahasannya akan lumayan panjang. Oke, langsung bahas dari reaksinya dulu ya. Aku bakalan gambarkan reaksi dari molekul air. H2O. Kamu bisa juga gini. Ini bisa juga ya. Jadi ikatan yang terdapat dalam molekul air ini adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini terjadi melalui pemakaian pasangan elektron bersama karena O adalah nomor atomnya itu 8 dan elektron valensinya ini 6. Terdapat 2 elektron yang tidak berpasangan sehingga diperlukan 2 elektron lain untuk memenuhi kaidah oktetnya. Jadi 2 elektron lain itu adalah H-nya. Nah, makanya kita harus bisa oktet lah gitu, antar oktet nih. 2 mol H2O. Jadi penyebarannya akan seperti ini. Terus di sini H O. Nah, maka ikatan yang terdapat dalam antar molekul H2O adalah ikatan hidrogen karena atom H lebih bermuatan positif dari atom O lebih bermuatan negatif, sehingga antara atom H ini pada molekul pertamanya dengan atom O pada molekul berikutnya terjadi ikatan yang disebut dengan hidrogen. Ini hasil akhirnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Aku tuh udah menyantumkan, tapi di sini nggak ada, guys. 16 hilang, guys. Oke, apa deh kalau gitu ke soal nomor ini aja ya. Skip aja, kita ke soal nomor 17. Bentar, aku lagi cari soal nomor 13 nya. Sabar ya teman-teman. Nah, langsung skip aja ke soal nomor kok ke soal nomor 16 nya ada. Maaf guys. Oke, kita lanjut nih. Soal nomor 16. Larutan yang mengandung 3 gram zat non-elektrolit dalam 100 gram air, KF airnya itu 1,86, membeku pada suhu minus 0,279 Celcius. Massa molekul relatif zat tersebut adalah, ini yang ditanyakan massa ya. Udah ngeblank ini guys. Oke, kita lanjut soal nomor 16 nih. Nah, di sini akan lumayan bahas banyak. Jadi dari delta TF
ini rumusnya M dikali KF. M nya delta TF dibagi KF, jadi 0,279 derajat Celcius dibagi 1,80, maka hasilnya 0,15 M. Maka M nya massa sama dengan MR dikali 1000 P, maka 0,15 M 3 gram dibagi MR dikali 1000 100 gram, maka MR nya ini adalah 200. Nah, ini hasil akhirnya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17 nih. Nah, di soal nomor 17 ini kataku sih simpel ya guys. Hasil reaksi untuk elektrolisis pada larutan Na 2SO4 dengan elektrode PT adalah, oke, kita langsung bahas di sini. Nomor 17. Nah, jadi Na2SO4 ini adalah reaksinya. Maka elektrode PT-nya dibagi inner, maka anodanya adalah H2O 4H plus O2 E plus delta E. Maka ada katodanya juga ya, 4H2O ini menjadi 4OH in Aki plus 2H2. Jadi reaksi keseluruhannya ini aku jabarin di bawah. 6H dengan 4H plus Aki plus O2G plus 4OH Aki plus 2H2. Nah, jadi gini ya guys, ini udah reaksi akhirnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Unsur meluruh hingga tersisa 25% selama 2 minggu. Waktu paruh untuk unsur tersebut adalah yang ditanyakan waktu paruh untuk unsur tersebut. Waktu paruh. Jadi NO nih, jadi waktu paruh itu NO sama dengan 100%, T-nya 25%, untuk T-nya itu 14 hari. Oke, jadi NO bagi NT sama dengan 1/2 pangkat T dibagi T1/2, maka hasilnya akan menjadi 25/100 sama dengan 1/2 14 T1/2. Jadi hasilnya ini
1/4 sama dengan 1/2, 14 T1/2. Maka hasil akhirnya ini T1/2 sama dengan 7 hari. Sudah selesai, gampang kan? Nah, selanjutnya ini kita akan bahas soal nomor 19. Hasil dari reaksi elektrolisis leburan NaCl2 dengan elektroda karbon di katoda dan anoda secara berurutan adalah, berarti kita akan menghitung anoda dan katodanya. Nah, kita akan menghitung dulu dari reaksinya. Terus ada reaksinya biar kalian mudah membayangkannya. Nah, untuk anodanya, katodanya. Untuk katodanya Mg2 plus 2E min sama dengan Mg. Untuk anodanya Cl2 sama dengan 2Cl min plus 2E. Nah, udah, ini ada hasil akhirnya. Nah, lumayan mudah kan? Terus sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Dari larutan berikut yang memiliki titik didih larutan paling besar adalah yang A CaCl 0,1 m, yang B NaCl 0,1 m, yang C MgSO4 0,1 m, yang D CONH2 pangkat 2 0,1 m, yang E ada CH3COOH 0,1 m. Nah, langsung aja kita ke pembahasan nomor 20 yang A. Kita langsung dari yang CaCl 0,1. Nah, penghitungannya seperti ini. TBl CaCl2, ini elektrolit. Ini elektrolit sama dengan N dikali I, jadi 0,1 kali 3, maka hasilnya adalah 0,3. Nah, sekarang ada yang D, TBl, NaCl, ada elektrolit, terus ada juga ini, jadi hasilnya 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Nah, sekarang yang C, ini ada TBl, MgSO4, elektrolit sama dengan 0,1 dikali 2 jadi 0,2. Terus sekarang ini ada D. D ini cara hitungnya TBl CONH2, ini non elektrolit, maka dia 0,1. Terus untuk yang E ini TBl CH3 COOH elektrolit 0,1 dikali 2 maka 0,2. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 21. Di sini ada kedalaman 32 gram air, Mr sama dengan 18, dilarutkan 60 gram urea atau Mr-nya 60, maka besarnya fraksi mol air adalah, ini yang ditanya fraksi. Nah, karena fraksi jadi kita pakai rumus yang ini, NT 60 gram
dikali 1 mol, terus NP 32 gram dibagi 18, hasilnya akan menjadi 1,7 mol. Terus ada XP, NP per NP plus NT, hasilnya akan menjadi 1,7 plus 1,7 plus 1, jadi hasilnya 1,7 per 2,7, maka 0,62. Nah, ini sudah hasil akhirnya. Oke, kita mau lanjut ke soal nomor 22. Kita kesini aja deh, soal nomor 22. Nah, cari dulu soal nomor 22. Pada suhu 27 derajat Celcius, larutan NaCl MR sama dengan 58,5 dengan kadar 5,85% dan massa jenis 1,1 gram per mol mempunyai tekanan osmosis sebesar. Ingat ini yang ditanya tekanan osmosisnya itu sebesar, jadi kita harus pakai diketahui dulu ya biar enak. Diketahui kayak ini, dengan 27 plus 273 sama dengan 300 Kelvin. Akhirnya untuk HCl sama dengan 58,5, untuk PP sama dengan 1,1 gram per mol, untuk persennya sama dengan 5,5%, untuk P-nya N dikali R dikali T. Untuk penurunannya jadi kita jawab ini adalah penyebarannya, akan kalian telah dulu. Ini adalah dari hasil akhirnya. Oke, sekarang kita coba bahas nomor 23. Nah, soal nomor 23 ini aku lumayan simpel. Di antara kelima macam larutan di bawah ini, yang titik bekunya paling tinggi adalah, nah di situ ada opsi A, B, C. Ya, kalian bisa lihat. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Kita ke pembahasannya dari yang A dulu. Ini ada TFL Na2CO3, maka 0,3 dikali 3 jadi 0,2. Terus ada yang B, ini ada TFL CH3COOH sama dengan 0,5 dikali 2 jadi 0,1. Terus ada C, TFL C6H12O6 jadi 0,8. Ada B, TFL NO2NO3 sama dengan 0. Oke, nah jadi 0,2 dikali 3 hasilnya akan menjadi 0,6. Terus ada yang E, TFL
dikali 2 sama dengan 0,4. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, udah selesai. Jadi segini dulu, aku bahas dulu sampai 23 soal. Kalau ada waktu lagi pasti aku bakalan bahas sampai selesai. Ini tuh sebenarnya ada 50 soal, ini bakalan aku lanjutin di next video. Maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang terakhir subscribe ke arena gimana sih ke arena kimia edik. Oke, ditunggu subscribe dari kalian biar aku bisa cepet lanjutin pembahasan soal selanjutnya. Bye bye.